Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Melsa, Ustazah Yulis, Ustazah Rahayu, Ustazah Raihana. Solihah, apa kabarnya hari ini? Kita jawab dengan salam tazkiyah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Halo solih-solihah, sekarang Ustazah akan membahas tentang evaluasi 4 di halaman 157. Semoga solih-solihah dapat memperhatikan dengan baik dan seksama ya. Yang pertama, pelajaran PPKN. Berikut ini yang termasuk kewajiban adalah A. Mendapatkan air bersih, B. Menghemat pemakaian air, C. Merasakan manfaat listrik. Ya, jawabannya apa ya? Karena yang ditanyakan adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti jawabannya B. Menghemat pemakaian air. Yang kedua, menjaga kelestarian air merupakan kewajiban. Nah, merupakan kewajiban siapa nih menjaga kelestarian air? Nah, yang A. Anak, B. Semua orang, C. Orang tua. Pasti adalah kewajiban semua orang. Mau dia masih kecil atau sudah dewasa atau sudah tua, itu merupakan kewajiban semua orang. Nomor 3, berikut ini hak yang diperoleh oleh setiap warga negara berkaitan dengan energi adalah A. Hak mendapatkan pendidikan, B. Hak mendapatkan bahan bakar minyak untuk memasak, C. Hak memperoleh fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah hak yang berkaitan dengan energi. Kalau yang A tidak berkaitan dengan energi karena dia berkaitan dengan pendidikan. Yang B adalah jawaban yang tepat karena berkaitan dengan energi, yaitu bahan bakar minyak untuk memasak. Sekarang nomor 4. Jika hak akan listrik telah diterima, maka setiap warga negara harus berkewajiban untuk jika kita telah menerima hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita. Yang A. Menghemat listrik, B. Memanfaatkan listrik sepuasnya, C. Merawat peralatan listrik. Nah, berarti kewajiban kita adalah menghemat listrik. Yang A ya. Sekarang nomor 5. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara. Nah, jadi kalau hak sudah kita terima, berarti kewajiban juga harus kita laksanakan. Berarti keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Nomor 6, akibat tidak melaksanakan kewajiban menghemat listrik adalah jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita nih menghemat listrik di rumah, nanti akibatnya adalah listrik di rumah akan tagihannya naik atau tagihannya sangat mahal. Nah, begitu ya solih-solihah. Ya, solih-solihah, lanjut ke nomor 7. Bahasa Indonesia. Berikut ini yang termasuk kalimat ajakan untuk menghemat energi adalah kalimat ajakan itu apa sih? Jadi kalimat yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang baik. A. Ayo ke sekolah naik sepeda. B. Mari kita sukseskan acara penanaman pohon. C. Tanamlah tumbuhan di sekitar rumah kita. Nah, kira-kira kalimat ajakan untuk menghemat energi yang mana? Ya, betul sekali. Yang A. Ayo ke sekolah naik sepeda. Kenapa naik sepeda bisa menghemat energi? Karena jika kita naik motor, kita akan mengeluarkan energi, yaitu bahan bakar minyak. Nah, jadi kalau kita naik sepeda, kita tidak perlu mengeluarkan energi yang lain. Oke, sekarang nomor 8. Matikan lampu dan peralatan yang tidak diperlukan. Kalimat di atas mengajak untuk menghemat energi. Kira-kira energi apa yang perlu dihemat jika mematikan lampu dan peralatan tidak dibutuhkan? Betul sekali, lampu merupakan bersumber dari listrik. Nah, berarti yang paling tepat adalah jawabannya yang B, listrik. Nomor 9. Cara menghemat air yang tepat adalah A. Membuka keran air ketika menggosok gigi, B. Menyisakan air minum di gelas, C. Menggunakan air secukupnya ketika mandi. Nah, pasti yang paling tepat adalah menggunakan air secukupnya ketika kita mandi atau melakukan semua kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang nomor 10. Berikut ini sikap yang menunjukkan hemat energi adalah A. Menggunakan kendaraan umum jika berpergian, B.
B. Menggunakan AC di rumah secara terus-menerus. C. Menyalakan televisi terus-menerus. Ya, pasti yang paling tepat jawabannya adalah A. Menggunakan kendaraan umum jika bepergian. Jadi bisa dibilang kita juga menghemat energi karena kita tidak menggunakan kendaraan pribadi. Oke, sekarang nomor 11. Jadi ciri mainan hemat energi adalah, kalau mainan hemat energi itu seperti apa ya? Pasti mainan itu tidak menarik arus listrik dengan banyak. Jadi menarik arus listriknya secara sedikit dan juga dia hemat energi. Nah, bisa juga mainan yang hemat energi itu seperti mainan yang bisa dihidupkan atau matikan. Jadi tidak selalu nyala ya mainannya. Oke, sekarang nomor 12. Maksud dari tidak berlebihan menggunakan listrik adalah, nah maksudnya apa? Jadi kita harus menggunakan listrik seperlunya atau menghemat penggunaan energi listrik. Jadi kalau kita tidak membutuhkan energi listrik, kita matikan saja atau tidak perlu kita gunakan. Nah, soleh-solihah begitu ya. Lanjut, soal matematika nomor 13. Bisa dilihat, di sana ada gambar bangun datar yang berbentuk jajar genjang. Kita akan menghitung berapa luas persegi satuannya. Masih ingat cara mengerjakannya? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan di materi sebelumnya, kita akan menentukan terlebih dahulu petak yang utuh. Setelah itu, kita akan menggabungkan petak yang tidak utuh antara yang satu dan lainnya. Kita hitung petak utuh 1, 2, 3, 4. Tidak utuh 5, 5, 6, 6. Kita ketahui bersama hasilnya adalah 6. Ya, 6 persegi satuan. Lanjut, nomor 14. Kita lihat ada bangun datar layang-layang. Kita akan menghitung berapa kira-kira luas persegi satuannya. Seperti tadi ya solih-solihah, kita akan menghitung terlebih dahulu petak yang utuh. Kemudian petak yang tidak utuh kita satukan menjadi petak yang utuh. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah 3 persegi satuan. Nomor 15, di sini ada bangun datar lingkaran. Kita akan menghitung yang utuh 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak utuh 6, 7. Kita sudah dapatkan luasnya adalah 7 persegi satuan. Nomor 16, kita sudah melihat persegi panjang. Ada persegi panjang A, B, C, D, dan E. Kita akan mengurutkan persegi panjang yang luasnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa lihat ya, mana yang lebih luas? Betul, C. Kemudian E, A, D, yang terakhir B. Jawabannya adalah C, E, A, D, B. Nomor 17. Kita lihat ya, bangun datar yang lebih luas adalah, ayo apa tadi? C. Betul, jawabannya adalah C. Nomor 18. Berapa luas masing-masing segitiga di atas? Kita akan menentukan sisi alas dan sisi tingginya terlebih dahulu. Sisi alasnya 2, sisi tingginya 2. Kita akan menghitung berapa luas segitiga A. Luasnya yaitu 1/2 dikali A dikali T. Kita masukkan berapa angka yang sudah diketahui. Berarti 1/2 dikali 2 dikali 2. Kemudian kita turunkan 1/2. 2 dikali 2, 4. Setelah itu 4 dibagi 2 sama dengan 2.
Sekarang kita akan menghitung segitiga B. Alasnya 5, tingginya 3. Sekarang kita akan menghitung luas segitiga B dengan alas 5 dan tinggi 3. Kita masukkan rumusnya, 1/2 dikali A dikali T sama dengan 1/2 dikali alasnya 5 dan sisi tingginya 3. Kita turunkan ya, 1/2 dikali 5 dikali 3 hasilnya 15. Berarti seperti tadi caranya. 1 dikali 15, 15. Kemudian 15 dibagi 2. Hasilnya 7,5 persegi satuan. Soal PJOK. Soal nomor 19, latihan 2 gerakan awal senam irama adalah gerakan. Kira-kira pada latihan kedua gerakan apa ya? Ya, jawabannya gerakan kepala dan leher. Nah, kalau jalan di tempat itu latihan ke berapa ya? Nah, ternyata jalan di tempat itu latihan ke-1 dan ke-3. Gerakan dada dan pinggang itu terdapat pada latihan ke-6. Jadi jawaban yang tepat A ya, kepala dan leher. Nomor 20, pola hitungan pada latihan 4 gerakan awal adalah, nah pada latihan keempat, gerakan awalnya itu pola hitungannya 4 kali 8. Nomor 21, kedua tangan diangkat ke atas merupakan gerakan pada latihan titik-titik. Nah kira-kira kedua tangan diangkat ke atas itu gerakan pada latihan keberapa? Nah, kita lihat ya dari latihan pertama. Ada tidak yang kedua tangan diangkat? Ternyata bukan. Latihan kedua. Nah, di latihan kedua juga tidak ada. Latihan ketiga, 4, 5 juga tidak ada. Nah, yang benar yaitu C, latihan ke-6. Nomor 22. Pada latihan inti terdapat titik-titik gerakan. Nah, kira-kira pada latihan inti senam irama terdapat berapa gerakan ya? Nah, coba dibuka halaman 142. Kita lihat ada berapa ya latihan intinya? Wah, ternyata latihan inti 1, latihan inti 2, latihan inti 3, latihan inti 4, dan latihan inti 5. Jadi, ada 5 gerakan. Nomor 23. Gerakan pada latihan inti 2 adalah, nah kita lihat yuk dari gambarnya. Gerakan pada latihan inti kedua, ternyata gerakan pertama yaitu kepalkan kedua tangan. Gerakan kedua, ayunkan ke bahu sambil membuka kaki. Gerakan yang ketiga, tangan ke bawah dan kaki merapat. Nah, jadi seperti itulah gerakan pada latihan inti 2. Nomor 24, jari-jari tangan diayunkan ke atas adalah gerakan latihan inti. Nah, jawabannya pada saat jari-jari tangan diayunkan ke atas itu terdapat pada gerakan latihan inti 5. Selanjutnya pembahasan soal SBDP. Nomor 25. Pada pembuatan kincir angin, jangka dipergunakan untuk, nah jangka digunakan untuk membuat kincir angin yang berbentuk lingkaran. Jawabannya A. 26. Untuk menahan kipas pada batang sedotan digunakan. Jawabannya yaitu B. Gabus. 27. 2 potong kardus tebal digunakan untuk membuat kipas kertas sebagai, nah 2 potong kardus tebal ini digunakan untuk pegangan. Nomor 28. Bila dibuka, maka kipas kertas akan berbentuk. Nah, bila dibuka, kipas kertas akan berbentuk apa ya? Ya, jawabannya kipas kertas akan berbentuk lingkaran. B. 29. Pola lipatan pada kipas kertas adalah lipatan. Jawabannya lipatan zigzag. 30. Kincir angin tidak dapat dibuat dari kertas yang tipis karena, nah kenapa ya kincir angin tidak bisa dibuat dari kertas yang tipis?
Jawabannya, kincir tidak akan berputar karena dengan kertas tipis terasa agak lebih ringan apabila diputar oleh angin. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan ibadah harian dan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.